Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Atika Suri, teman saya Muhammad Riza Nugroho, satu lagi Muhammad Umar Asidik, dan satunya lagi Arcelia Rizkia Sigit. Kami akan membahas mengenai sifat hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia. Next. Oke, apa sih itu sifat hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia? Next. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipal bukan hanya gradual membedakan manusia dengan hewan. Meskipun antara hewan dengan manusia banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Misalnya orang hutan, bertulang belakang seperti manusia, berjalan tegak dengan menggunakan kedua kakinya, melahirkan dan menyusui anaknya, pemakan segala, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. Kenyataannya, dan pernyataan tersebut dapat menimbulkan kesan yang keliru, mengira bahwa hewan dan manusia itu berbeda secara gradual, yaitu suatu perbedaan yang dengan melalui rekayasa dapat dibuat menjadi sama keadaannya. Next. Wujud sifat hakikat manusia. Kaum eksistensialis berpandangan bahwa wujud sifat hakikat manusia terdiri dari 7, yaitu meliputi kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban, dan hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Berikut adalah masing-masing wujud dari sifat hakikat manusia sebagai berikut. Pertama, ada kemampuan menyadari diri. Kedua, kemampuan bereksistensi. Ketiga, kemampuan menghayati kebahagiaan. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, kebebasan. Keenam, kewajiban dan hak. Ketujuh, kata hati. Next. Kemampuan menyadari diri. Kemampuan menyadari diri adalah bahwa manusia itu berbeda dengan makhluk lain. Karena manusia mempunyai mengambil jarak dengan objeknya tersebut, mengambil jarak terhadap dirinya sendiri. Dia bisa mengambil jarak terhadap objek di luar maupun ke dalam dirinya. Pengambilan jarak terhadap objek di luar memungkinkan manusia mengembangkan aspek sosialnya, sedangkan pengambilan jarak terhadap diri sendiri memungkinkan manusia mengembang aspek individualnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Riza Nugroho. Silakan. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Atika Suri. Kemampuan bereksistensi. Adanya kemampuan mengambil jarak dengan objeknya berarti manusia mampu menembus atau menerobos dan mengatasi batas-batas yang membelenggu dirinya. Kemampuan menerobos ini bukan hanya dalam kaitannya dengan soal ruang, melainkan juga soal waktu. Manusia tidak terbelenggu oleh ruang, atau di ruang ini atau di sini. Dia juga tidak terbelenggu oleh waktu ini atau waktu sekarang ini. Tetapi mampu menembus ke masa depan atau ke masa lampau. Kemampuan menempatkan diri dan menembus inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Justru karena mampu bereksistensi inilah, maka dalam dirinya terdapat unsur. 1. Kata hati. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang yang baik dan yang buruk bagi manusia sebagai manusia. Orang yang tidak memiliki pertimbangan dan kemampuan untuk mengambil keputusan tentang yang baik atau yang buruk, ataupun kemampuannya dalam mengambil keputusan tersebut dari sudut pandang tertentu saja, misalnya, dari sudut kepentingannya sendiri, dikatakan bahwa kata hatinya tidak cukup tajam. Kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesediaan untuk menanggung akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Wujud tanggung jawab bermacam-macam. Ada tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada diri sendiri berarti menanggung tuntutan kata hati. Misalnya dalam bentuk penyesalan yang mendalam. Tanggung jawab kepada masyarakat berarti menanggung tuntutan norma-norma sosial yang berarti siap menanggung sanksi sosial manakala tanggung jawab sosial itu tidak dilaksanakan. Tanggung jawab kepada Tuhan berarti menanggung tuntutan norma agama.
seperti siap menanggung perasaan berdosa, terkutuk, dan sebagainya. Ketiga, rasa kebebasan. Rasa kebebasan adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia untuk tidak terikat oleh sesuatu, selain terikat sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Manusia bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodratnya sebagai manusia. Orang mungkin hanya merasakan adanya kebebasan batin apabila ikatan-ikatan yang ada telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Keempat, kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak adalah dua macam gejala yang timbul sebagai manifestasi dari manusia sebagai makhluk sosial. Keduanya tidak bisa dilepaskan satu sama lain, karena yang satu mengandaikan yang lain. Hak tak ada tanpa kewajiban dan sebaliknya. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa hak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang menyenangkan, sedangkan kewajiban sering diasosiasikan dengan beban. Ternyata kewajiban itu suatu keniscayaan. Artinya, selama seseorang menyebut dirinya manusia dan mau dipandang sebagai manusia, maka wajib itu menjadi suatu keniscayaan. Karena jika mengelaknya, berarti dia mengingkari kemanusiaannya sebagai makhluk sosial. Kelima, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan manusia itu tidak terletak pada keadaannya sendiri secara faktual, ataupun pada rangkaian prosesnya, maupun pada perasaan yang akibatkannya, tetapi terletak pada kesanggupannya atau kemampuannya menghayati semuanya itu dengan keheningan jiwa, dan menundukkan hal-hal tersebut dalam rangkaian atau ikatan tiga hal, yaitu usaha, norma, dan takdir. Berikutnya akan saya serahkan kepada saudara Muhammad Omar Siddiq. Saya persilakan. Nama saya Muhammad Omar Siddiq, dan di sini saya ingin melanjutkan dimensi hakikat manusia. Manusia adalah makhluk hidup dimensi banyak, yakni 1. Dimensi keindividualan, 2. Dimensi kesosialan, 3. Dimensi kesusilaan, 4. Dimensi keberagaman atau religiositas, 5. Dimensi kesejahteraan atau historis, 6. Dimensi komunikasi, 7. Dimensi dinamika. Next. Dimensi keindividualan. Manusia sebagai makhluk hidup individu tidak hanya dapat arti makhluk keseluruhan, jiwa raga, melainkan juga dalam arti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi atau individu yang khas menurut corak kepribadiannya, termasuk kecakapan serta kelemahan-kelemahannya. Dimensi kesosialan. Dimensi itu pada dasarnya adalah makhluk yang mampu bermasyarakat, memiliki kecenderungan untuk kerjasama, bergotong royong, dan saling tolong-menolong. Menurut Tirta Harja dan Sulo 2005, setiap manusia dilahirkan telah dikarunia potensi untuk hidup bersama dengan orang lain. Manusia dilahirkan memiliki potensi sebagai makhluk sosial. Next. Dimensi kesusilaan atau moralitas. Menurut Tirta Harja Sulo 2005, dimensi kesusilaan atau moralitas maksudnya adalah bahwa dalam diri manusia tidak ada kemampuan untuk membuat kebaikan seperti bersikap jujur dan bersikap atau berlaku adil. Manusia susila adalah manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut. Agar anak dapat berkembang dimensi moralitasnya, diperlukan upaya pengembangan dengan banyak diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan dimensi keberagaman atau religiositas, manusia adalah makhluk religiositas memiliki kecenderungan untuk mengakui atau menyadari dan meyakini akan adanya zat yang memiliki kekuatan supranatural di luar dirinya, atau adanya yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Manusia memiliki dorongan untuk menyembah Tuhan. Segap 2005. Beragama menyembah Tuhan merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa agama menjadi sandaran praktikal manusia. Manusia dapat menghayati agama melalui proses pendidikan agama. Next. Oke, dimensi komunikasi. Kehidupan manusia tidak dapat hanya dilepaskan dari aktivitas komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial manusia.
aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek kehidupan manusia, sejak bangun tidur sampai beranjak tidur. Dimensi kesejahteraan atau historis. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah pada manusia adalah khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dengan manusia sebagai subjek dan objek sejarah. Bila manusia dipisahkan dari sejarah, maka ia bukan manusia lagi, tetapi sejenis makhluk biasa seperti hewan. Ali 2005. Dimensi dinamika. Menurut di Jakarta, manusia mempunyai atau berupa dinamika. Manusia sebagai dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Next. Terima kasih. Itulah materi kami tentang sifat hakikat manusia dan dimensi hakikat manusia. Baiklah, cukup sampai sekian dan terima kasih.